Ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman semua untuk memutuskan gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, maksudnya bagaimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, beberapa orang menganggap bahwa kapan sih waktu yang tepat untuk kita memutuskan untuk bayar atau tidak. Atau ketika kita sudah tidak punya uang atau ketika kita sudah tidak mampu untuk membayar hutang pinjol, kapan sih saat yang tepat agar kita berhenti untuk membayar pinjol, pasrah dan menerima kalau kita memang akan segera galbay dibandingkan harus mencari dana talangan. Nah, waktu yang tepat sebenarnya sangat mudah ya, sangat mudah di saat kalian tidak bisa memprediksi kira-kira kapan kalian sanggup membayar. Saat itulah teman-teman harus memutuskan untuk galbay aja dulu. Ya, bukan berarti saya mengajarkan teman-teman untuk tidak bertanggung jawab, untuk lepas tanggung jawab, enggak. Tapi di sini kita harus realistis bahwa untuk mencari uang tidak bisa secepat yang kita bayangkan. Untuk mencari uang apalagi kita di posisi yang memang belum paham dan belum tahu uangnya bakal dari mana untuk membayar hutang tersebut. Cara paling mudah, paling simpel yang bisa teman-teman lakukan adalah gagal bayarin aja dulu. Tidak usah bayar dulu. Nah, opsi ini jauh lebih baik dibandingkan kalian harus mencari dana talangan, dibandingkan teman-teman harus gali lubang tutup lubang. Karena kebanyakan teman-teman yang baru pertama kali gagal bayar atau baru pertama kali telat bayar, pasti pikirannya adalah, wah cari utangan di mana lagi ya untuk bisa menutupi hutang-hutang ini. Benar nggak? Nah, ini adalah sesuatu yang salah besar. Ya oke lah, misal mungkin kalian, ini sementara aja kok bang, karena bulan depan saya udah pasti punya uang untuk membayar semuanya. Ya nggak masalah jika kalian memang tidak mau terganggu hidupnya, mungkin ya mengurangi data tersebar dan lain sebagainya, silakan. Nah, kenapa saya bahas ini? Saat yang tepat untuk memutuskan galbay, ya ketika teman-teman tidak mengetahui tadi loh. Kapan teman-teman bisa bayar, uangnya nanti dari mana, sekarang ini cari uang bagaimana. Nah ini adalah saat yang tepat untuk memutuskan galbay dulu. Dibandingkan teman-teman harus mencari-cari dana talangan atau gali lubang dan tutup lubang. Ini sangat-sangat menyengsarakan di akhirnya. Ini terkesan sebuah solusi paling cepat dan solusi paling ampuh. Padahal sebenarnya tidak teman-teman. Sebenarnya ini justru akan menyesatkan kalian. Kalian akan diberikan kemudahan-kemudahan, ketenangan hanya untuk sementara. Ini semua semu. Sifatnya ini semua, ya kalian tahu sendiri lah ya, gak bakal terjadi, itu gak akan bisa menjadi sebuah solusi yang bisa kalian harapkan. Ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa masalah hutang itu sekali lagi harus teman-teman tanamkan di pikiran baik-baik, bukanlah segala-galanya, bukanlah sesuatu yang besar, bukanlah sesuatu yang memberatkan, bukanlah sesuatu yang menyakitkan, bukan ya. Tanamkan di pikiran kalian masing-masing. Agar apa sih? Agar teman-teman tidak selalu berpikiran negatif, agar teman-teman juga tidak selalu berpikiran yang tidak-tidak, takut nanti disinya seperti ini, takut nanti disinya kayak gini, takut nanti orang tua seperti ini, nanti datang ke rumah, datang ke kantor dan lain sebagainya. Saya yakin ini semua pasti teman-teman alami di pikiran kalian, apalagi untuk yang baru pertama kali gagal bayar. Sudah pasti hal-hal seperti ini akan menghantui teman-teman semua. Benar nggak? Akan benar-benar sangat memberatkan rasanya. Tapi percaya atau tidak, ini semua pasti akan berlalu. Ya, tinggal bagaimana teman-teman menyikapinya, tinggal bagaimana teman-teman untuk bisa dibilang mengalokasikan pikiran dan tenaganya kepada hal yang mungkin lebih bermanfaat dibandingkan cemas terkait hal ini. Mungkin kalian akan berpikir, iya bang, ngomong doang mah enak, prakteknya akan sangat susah. Iya saya tahu, saya pun pernah ngalami di saat gaji tiap bulan yang didapatkan 3 juta, tapi utang yang harus dibayar setiap bulan adalah 8 juta. Saya pernah mengalami di posisi itu. Jadi saya tahu bagaimana bingungnya buat membayar, bahkan buat makan aja mungkin pas-pasan. Bagaimana utang 8 juta ini dibayar. Mungkin lebih detail lagi, 8 juta itu dari mana? Ya 5 juta untuk cicilan mobil, terus kemudian 3 juta untuk cicilan pinjaman dan lain sebagainya. Nah, kok bisa punya utang segitu dengan penghasilan 3 juta? Enggak, 3 juta ini adalah saat-saat pandemi. Kalian tahu kan saat pandemi banyak teman-teman yang dirumahkan, banyak teman-teman yang gajinya dipotong sampai habis gitu ya. Nah itu yang saya alami. Jadi saya mengerti banget apa yang kalian rasakan. Memang berat, memang gak bisa semudah itu juga. Tapi percayalah ada satu solusi yang mungkin selalu akan saya ulang-ulang di setiap video. Karena ini penting banget. Karena ya harapan saya teman-teman bisa tertolong dengan hal seperti ini.
dekatkan diri dengan Tuhan, curhatnya sama Tuhan, minta tolonglah sama Tuhan. Karena dengan kalian memasrahkan semuanya dengan Tuhan, insya Allah kalian akan ikhlas dengan apapun yang terjadi, dan lebih mudah untuk bisa berjuang, dan lebih mudah untuk bisa melewati masa-masalah sulit ini. Ya, nah Tuhan mempunyai berbagai macam cara yang unik untuk menolong kita. Contohnya, Tuhan menolong saya dengan cara-cara yang mungkin sebelumnya nggak pernah saya pikirkan. Tiba-tiba dikasih ide, saya kerjakan, jadi rezekinya melimpah, alhamdulillah sampai sekarang, dan bisa membayar semua hutang-hutang ini. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya tidak punya utang sama sekali. Itu adalah cara yang terbaik menurut saya. Dibandingkan memohon hanya untuk utang lunas dengan sendirinya, alangkah lebih baik kita memohon untuk rezeki dilimpahkan. Gak ada yang tidak mungkin. Sekali lagi teman-teman, saya ingatkan, jangan selalu berpikir rezeki saya lebih jelek dibandingkan orang lain, rezeki saya lebih sedikit dibandingkan orang lain. Jangan, karena itu sama aja kayak kita bersuuzon sama Tuhan. Lebih baik kita berhusnuzon. Mungkin belum waktunya, mungkin saya harus bekerja lebih keras, mungkin saya belum diberikan petunjuk oleh Tuhan. Seperti itu aja. Buat teman-teman yang muslim juga boleh untuk lakukan sholat tahajud setiap hari. Jangan sampai bolong karena itu mungkin akan berdampak luar biasa buat hidup kalian. Ya, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.